dan saat ini Komisi 3 DPR RI sedang dalam tahap penyusunan dengan menghimpun masukan dari publik dalam rangka partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation dari berbagai kalangan seperti masyarakat, akademisi, praktisi, mahasiswa, pakar, institusi, dan berbagai pihak terkait lainnya. Guys, hari ini adalah hari terakhir anggota Dewan kita di Senayan untuk meresmikan RUU Perampasan Aset. Kemarin teman-teman ya, janjinya para anggota Dewan kita ini akan segera mengesahkan RUU Perampasan Aset paling lambat bulan ini atau akhir Juli. Jadi teman-teman tinggal 2 hari lagi RUU Perampasan Aset ini waktunya untuk disahkan. Nah, rakyat pun kembali menagih janji para anggota Dewan kita yang teman-teman kini seperti lupa dengan janjinya. Tapi ya kita tidak berburuk sangka, kita bakal menagih janji anggota Dewan kita. Karena itu hari ini teman-teman kita bakal melihat, kita bakal menanyakan langsung kepada para anggota Dewan kita, kapan nih Pak RUU Perampasan Aset akan disahkan. Nah teman-teman hari ini saya tidak akan panjang lebar ya untuk membuka acara atau video kita kali ini. Mending kita langsung saja ya simak penjelasan para anggota Dewan terkait ya kapan ini deadline-nya kan bulan ini, bulan Juli, akhir Juli teman-teman. Kapan mau disahkan, kapan mau melanjutkan ke sidang paripurna. Yuk teman-teman kita tanyakan kepada para anggota Dewan saja langsung. Sidang Dewan yang kami hormati, sehubungan dengan beredarnya di media sosial berita yang tidak benar atau berita bohong yang menyatakan bahwa DPR RI menolak pembahasan RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana, perlu kami sampaikan bahwa RUU tentang perampasan aset masuk ke dalam prolegnas prioritas tahun 2026 dan saat ini Komisi 3 DPR RI sedang dalam tahap penyusunan dengan menghimpun masukan dari publik dalam rangka partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation dari berbagai kalangan seperti masyarakat, akademisi, praktisi, mahasiswa, pakar, institusi, dan berbagai pihak terkait lainnya. Baik, hari ini kita mulai pembentukan RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana sebagai salah satu upaya kita memaksimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi, pemberantasan korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana terkait narkotika, serta tindak pidana lain dengan motif keuntungan finansial. Intinya kita menginginkan penegakan hukum bukan hanya sekedar menghukum para pelaku dengan pidana penjara, tetapi bagaimana memulihkan dan mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul dari perbuatan pidana tersebut. Dalam proses pembentukan RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana ini, kita ingin memaksimalkan partisipasi warga negara. Kita juga akan memulai pembentukan RUU tentang hukum acara perdata, HAPER, yang semua pembahasannya dilakukan secara tersendiri. Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, Kepala Badan Keahlian DPR RI beserta jajaran, dan Kepala Pusat PU Bidang Polhukam beserta jajaran atas kesediaannya menghadiri rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada hari ini. Dan saya ingin menyampaikan agenda rapat hari ini yang pertama adalah laporan progres penyusunan naskah akademik dan RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana. Yang kedua, laporan progres penyusunan naskah akademik dan RUU tentang hukum acara perdata HAPER. Lalu seperti biasa kita akan melakukan pendalaman, diskusi tanya jawab, kesimpulan dan penutup. Baik. Hadirin yang kami hormati,
Berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 24/DPRI/2025-2026 tentang program legislasi nasional rancangan undang-undang prioritas tahun 2026, rancangan undang-undang Komisi 3 DPR RI sebagai berikut. Yang pertama adalah RUU tentang Hukum Acara Perdata (HAPER). Yang kedua, RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketiga, RUU tentang perampasan aset, RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana. Dan yang keempat adalah RUU tentang jabatan hakim. Merujuk ketentuan tersebut, serta dalam rangka menjalankan fungsi legislasi secara akuntabel, transparan, dan berbasis kajian akademik, Komisi 3 DPR RI memandang perlu untuk memperoleh penjelasan langsung mengenai proses penyusunan naskah akademik dan RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana serta RUU tentang hukum acara perdata. Rapat ini juga dilaksanakan secara terbuka dan disiarkan secara langsung agar masyarakat dapat menyaksikan bahwa DPR RI khususnya Komisi 3 telah memulai pembentukan RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana secara serius, simultan, dan terkoordinasi, mengingat adanya keterkaitan substansial antara RUU perampasan aset terkait dengan tindak pidana dengan rezim penegakan hukum pidana. Untuk mempersingkat waktu, maka saya persilakan Kepala Badan Keahlian DPR RI dapat menyampaikan penjelasannya atau pemaparannya. Silakan, Pak. Terima kasih pimpinan atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan Komisi 3 DPR RI, yang kami hormati segenap anggota Komisi 3 DPR RI, kemudian para kepala pusat dan tim penyusun RUU. Izinkan kami Badan Keahlian, sebagaimana undangan yang disampaikan kepada kami, pada pagi hari ini kami menyampaikan laporan kemajuan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana, sekaligus juga terkait dengan urgensi dan ruang lingkup pengaturan hukum acara perdata. Ada 2 RUU yang akan kami laporkan. Yang pertama terkait dengan NA dan RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana. Kami akan memaparkan pertama adalah kronologi penyusunan RUU ini. Ini tentu perlu kami sampaikan bagaimana tahapan yang sudah kita lalui. Yang kedua, selain tahapan tentu juga dalam kaitan dengan partisipasi publik yang kami lakukan dalam penyusunan NA dan RUU ini, karena kami saat menyusun sudah melibatkan partisipasi publik. Yang keempat, terkait dengan urgensi filosofis, sosiologis, dan yuridis RUU ini. Kemudian tentunya pokok-pokok pengaturan RUU ini secara sementara tentunya, karena ini masih sangat dinamis. Dan yang keenam nantinya adalah matriks materi RUU dimaksud. Izin kami ke slide berikutnya. Kronologis terkait penyusunan RUU perampasan aset terkait dengan tindak pidana. Pada 19 November 2024, RUU perampasan aset masuk dalam prolegnas long list 2025-2029 nomor urut 82. Kemudian pada 9 September 2025, Komisi 3 menugaskan kepada Badan Keahlian untuk melakukan penyusunan NA dan RUU perampasan aset melalui permintaan tertulis. Kemudian 23 September 2025, RUU perampasan aset masuk dalam perubahan kedua prolegnas prioritas tahun 2025 nomor urut 5. Berikutnya nomor 4, September sampai Desember, selama kurang lebih 3 bulan, tim penyusun memulai proses penyusunan NA dan draft RUU. Kemudian 23 September kami melakukan diskusi bersama dengan para pakar, nanti daftar pakar ada di slide berikutnya. Dan 19 Desember secara resmi kami menyelesaikan NA dan RUU sementara untuk kami dapat laporkan kepada Komisi 3 nanti tentu dengan berbagai catatan yang kami perlu sampaikan. Berikutnya terkait dengan tahapan pembentukan RUU perampasan aset, maka saat ini adalah masuk dalam tahap penyusunan di Badan Keahlian sebagaimana tadi penugasan dari Komisi 3, dan hari ini kami melakukan laporan kemajuan terhadap proses dimaksud. Berikutnya terkait partisipasi publik yang kami lakukan
tentu dalam menyusun NA dan RUU kami menggunakan evidence based policy making, di mana salah satunya adalah kami melakukan diskusi dengan beberapa pakar. Pertama dengan Prof. Gede, ini diskusi pakar ahli hukum pidana. Kemudian Dr. Oce Madril, ini diskusi pakar juga dari Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya beliau adalah Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi di UGM. Kemudian juga Saudara Kurnia Ramadana SH, diskusi pakar, beliau praktisi hukum, sebelumnya adalah sebagai ex-peneliti ICW. Jadi 3 narasumber ini kami anggap prominent untuk merepresentasikan sementara ini pikiran-pikiran terkait dengan NA dan RUU dimaksud. Berikutnya terkait beberapa urgensi, tentu terkait nilai filosofis yang paling utama dalam perbandingan kami di berbagai negara ketika melihat pada RUU sejenis, adanya keseimbangan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Itu yang kemudian melandasi terutama juga nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dan yang kedua, dalam konteks RUU ini kenapa penting? Memastikan agar hasil kejahatan tidak dapat dinikmati pelaku, utamanya adalah kejahatan dalam motif ekonomi, mencari keuntungan dan sebagainya, sehingga dapat dipulihkan, sekaligus memutus mata rantai kejahatan yang kalau kita lihat aset adalah disebut sebagai darah dari sebuah proses kejahatan, maka ini kita lakukan dengan cara kemudian melakukan perampasan aset. Dan ketiga adalah untuk sarana konstitusional untuk mencapai tujuan negara, sebagaimana Bu Ketua sampaikan tadi, dengan tetap berdasarkan pada nilai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Pada aspek landasan sosiologis yang kami sampaikan bahwa hari ini kondisi empiris bahwa perkembangan tindak pidana yang bermotif ekonomi semakin masif, berpotensi merusak tatanan perekonomian nasional. Kemudian tentunya ada kondisi hambatan untuk melakukan pemulihan kerugian ekonomi akibat tindak pidana yang pada akhirnya merugikan negara dan menghambat upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Kami membaginya, slide berikutnya, ada 8 persoalan sosiologis empiris kenapa kemudian RUU ini menjadi penting untuk kemudian disusun. Pertama adalah rendahnya jumlah pengembalian kerugian negara dan atau korban tindak pidana bermotif ekonomi. Yang kedua, pengaturan mengenai perampasan aset terkait dengan tindak pidana yang ada masih belum lengkap. Sudah ada beberapa pengaturan, utamanya adalah conviction based, namun belum lengkap begitu. Dan juga belum adanya pengaturan yang secara komprehensif terkait non-conviction based. Berikutnya, yang ketiga adalah perampasan aset tanpa putusan pengadilan tidak memberikan kepastian dan keadilan hukum. Yang keempat, cakupan jenis aset tindak pidana yang dapat dirampas menurut Undang-Undang TPPU dan Undang Tipikor masih sangat terbatas. Komisi 3 sebut RUU perampasan aset jadi upaya mengembalikan kerugian negara. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Sari Yuliati mengatakan, RUU perampasan aset terkait tindak pidana merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat RDP, penyusunan draft RUU perampasan aset. Menurut politikus Partai Golkar itu, pemberantasan korupsi jangan berhenti setelah pemberian hukuman pidana. Intinya, kita menginginkan penegakan hukum bukan hanya sekedar menghukum para pelaku dengan pidana penjara, tetapi bagaimana memulihkan dan mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul dari perbuatan pidana tersebut. Ujar Sari dalam RDP, Kamis. RUU perampasan aset, kata Sari, juga merupakan bagian dari penguatan pemberantasan kejahatan yang bermotif ekonomi. Hari ini kita mulai pembentukan RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana sebagai salah satu upaya kita memaksimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi, pemberantasan korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana terkait narkotika, serta tindak pidana lain dengan motif keuntungan finansial. Ujar Sari. Ia menyebut, Komisi 3 akan membuka ruang partisipasi publik yang luas dalam pembahasan RUU tersebut. Dalam proses pembentukan RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana ini, kita ingin memaksimalkan partisipasi warga negara. Kita juga akan memulai pembentukan RUU tentang hukum acara perdata, HAPER, yang semua pembahasannya dilakukan secara tersendiri. Ujar Sari, terdiri dari 8 bab dan 62 pasal. Dalam RDP itu,
Badan Keahlian DPR telah menyusun dan menyelesaikan naskah akademik serta draft RUU perampasan aset terkait tindak pidana. Ketua Badan Keahlian DPR Bayu Dwi Anggono menyampaikan, draft RUU perampasan aset terdiri dari 8 bab dan 62 pasal. Berikut rincian 8 bab dalam draft RUU perampasan aset. Bab 1 Ketentuan Umum. Bab 2 Ruang Lingkup. Bab 3 Aset tindak pidana yang dapat dirampas. Bab 4 Hukum acara perampasan aset. Bab 5 Pengelolaan aset. Bab 6 Kerjasama internasional. Bab 7 Pendanaan. Dan Bab 8 Ketentuan Penutup. Dalam konteks RUU ini kenapa penting? Memastikan agar hasil kejahatan tidak dapat dinikmati pelaku, utamanya adalah kejahatan dalam motif ekonomi, mencari keuntungan dan sebagainya, sehingga dapat dipulihkan. Sekaligus memutus mata rantai kejahatan yang kalau kita lihat aset adalah disebut sebagai darah dari sebuah proses kejahatan, maka ini kita lakukan dengan cara kemudian melakukan perampasan aset. Ujar Bayu. Draft RUU perampasan aset juga terdiri dari 16 pokok pengaturan, yakni ketentuan umum, asas, metode perampasan aset, jenis tindak pidana, jenis aset tindak pidana yang dapat dirampas. Ya guys, sudah kita simak ya penjelasan dari para anggota dewan kita barusan. Kembali lagi teman-teman punya alasan A, alasan B, alasan C. Gimana menurut kalian teman-teman? Logis nggak alasan barusan yang diutarakan oleh para anggota dewan kita terkait ya RUU perampasan aset? Gimana kalau menurut kalian? Coba deh tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.